Selamat pagi. Materi praktikum yang akan kita bahas hari ini adalah pengenalan alat-alat yang digunakan dalam praktikum. Jadi dari praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami prinsip dasar alat-alat yang digunakan dalam praktikum biokimia, serta mahasiswa dapat menggunakan alat-alat tersebut dengan benar. Adapun alat yang akan dibahas, yang pertama adalah mikropipet, kemudian pH meter, sentrifugator, dan juga alat elektroforesis SDS page. Kita refresh lagi, mikropipet bagian-bagiannya ada plunger, tombol untuk mengeluarkan cairan, kemudian tip ejector button adalah tombol untuk mengeluarkan tip. Kemudian yang C adalah volume adjustment dial untuk mengatur volume. Yang D adalah digital volume indicator, ya, sebagai indikator volumenya berapa yang akan diambil. Kemudian E adalah shaft untuk mendorong tip. Yang F adalah ujung tempat untuk memasukkan tip. Beberapa catatan yang harus diperhatikan adalah tidak diperbolehkan melebihi batas atas atau batas bawah dari volume mikropipet. Jadi misalnya batasnya adalah 100 sampai 800 mikroliter, maka kita tidak diperkenankan untuk mengambil volume cairan di bawah 100 mikroliter atau di atas 800 mikroliter. Nah, kemudian yang kedua, jika saat pengambilan cairan penekanannya sampai titik pertama, maka saat pengeluaran harus ditekan pada saat titik kedua. Nah, ini harus dirasakan ya ketika Anda praktikum di lab, ada dua titik yang bisa kita rasakan. Demikian sebaliknya, jika saat pengambilan ditekan sampai titik kedua, maka saat mengeluarkan hanya ditekan sampai titik pertama. Nah, yang ketiga adalah jangan membalik pipetor atau menaruh ujung tip pada posisi di atas. Kemudian catatan yang keempat adalah pilihlah mikropipet yang sesuai dengan volume cairan yang akan diambil. Kemudian yang kelima, posisi tip saat mengambil larutan adalah seperti ini. Jadi tengah ke atas, yang di bawah adalah salah. Mengapa yang di bawah salah? Karena di sini permukaannya terhalang oleh suatu dasar ya, sehingga nanti akan menimbulkan tekanan udara yang menghambat masuknya cairan ke dalam tip. Nah, ini adalah contoh-contoh mikropipet, ada P1000, P200, P20 dengan masing-masing volumenya. Di sini adalah 220 mikroliter. P200 ini adalah 22, P20 ini adalah 2,2 mikroliter. Kemudian contoh alat yang kedua adalah pH meter. Ini ada elektroda di sini, kemudian dihubungkan dengan kabel, dan di sini adalah layar indikator untuk menunjukkan berapa pH yang ada pada cairan yang kita ukur. Nah, bagian-bagian elektroda ada AgCl dan juga larutan HCl. Nah, sebelum digunakan untuk pengukuran, maka pH meter harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan setidaknya 2 atau 3 buffer standar yang menjangkau rentang nilai pH yang diukur. Misalnya adalah pH 4, pH 7, dan pH 10. Nah, di sini ketika praktikum Anda akan diminta untuk mengukur 4 jenis larutan, maka harus dikalibrasi dengan 3 buffer dengan pH 4, pH 7, dan pH 10. Selanjutnya adalah sentrifus preparatif, ya. Jadi ini yang Anda praktikumkan juga di lab. Sentrifus preparatif ini ada yang rotornya bisa diganti-ganti, ada yang rotornya itu tidak bisa diganti ya, seperti yang ada di lab itu ya adalah rotornya tidak bisa diganti. Yang harus kita ingat adalah bahwa pemisahan terjadi akibat gaya gravitasi dan gaya sentrifugal. Kemudian pemisahan dipengaruhi oleh faktor antara lain adalah ukuran partikel, densitas, dan kecepatan rotor. Selain itu, satuan yang menggambarkan gaya pemisahan adalah satuan gaya sentrifugal yang dipengaruhi oleh kecepatan sudut rotor dan juga jarak radial atau R partikel dari sumbu rotasi. Yang keempat, bahwa satuan G ini bisa dikonversi ke nilai RPM atau rotasi per menit dan ke nilai RCF, Relative Centrifugal Force. Nah, ada beberapa jenis sentrifus. Ada sentrifus mikro dengan kecepatan maksimum 12.000 putaran per menit.
Sentrifuge berkecepatan tinggi dengan kecepatan maksimum 25.000 putaran per menit dan gaya sentrifugal 60.000 G, serta ultrasentrifuge yang memiliki kecepatan maksimum 80.000 putaran per menit. Catatan yang harus kita perhatikan adalah bahwa alat sentrifuge boleh dioperasikan setelah alat tertutup rapat dan kedudukan tambung dalam selongsong seimbang. Artinya rotornya itu dalam kondisi seimbang. Misalnya kanan isi 2 berarti yang sisi satunya juga isi 2. Dan yang kedua adalah tabung sentrifuge hanya boleh terisi maksimum 3/4 bagian volumenya. Yang ketiga, setelah pemakaian sentrifuge selesai, pastikan alat benar-benar sudah berhenti dan kemudian baru buka tutup sentrifugenya. Ini yang dicoba saat praktikum ya. 2 sampel A dan B, Anda mengukur atau melakukan sentrifugasi dengan 2 kecepatan yang berbeda. Kemudian diamati supernatan atau peletnya. Kemudian alat yang keempat adalah alat untuk elektroforesis SDS patch. Bagian-bagiannya apa saja? Kita lihat ada casting frame dengan glass plate, casting stand untuk standarnya atau untuk memberdirikan ini, casting frame dan glass plate, kemudian plastik kom atau sisiran, plat gelas, kemudian ini adalah sample loading guide, ini adalah clamping frame, dan juga electrode, yang terakhir adalah chamber. Ya, ini tadi yang bagian-bagian yang telah saya sebutkan beserta fungsinya. Yang Anda lakukan saat praktikum adalah membersihkan cetakan gelas dengan etanol 70%. Pastikan tidak ada kotoran yang ada di situ. Mengapa? Kalau ada kotoran, pasti nanti akan mengganggu proses polimerisasi dari gel poliakrilamid. Kemudian setelah dibersihkan bagian kacanya, kaca dimasukkan ke dalam casting frame, dikunci, letakkan pada stand, casting stand ya. Lakukan uji kebocoran menggunakan air, pastikan tidak bocor. Gitu kan? Nah, ini yang dipraktikumkan sampai praktikum pertama. Untuk tahapan dari ini, tuang larutan sampai dengan pipet satu persatu sampel, ini yang kita kerjakan saat praktikum P4, yaitu dengan SDS batch. Kurang lebih ini adalah metode pembersihan gelas kaca. Kemudian ini menempatkan gelas kaca di casting stand, casting frame, kemudian ini adalah memberdirikan di casting stand. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.